Silahkan Azam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat fa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat fa idzal wuhusu hussirat wa idzal biharu sujjirat فإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة عزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم. Al-Quran Surah At-Takwir yang kami baca bergantian ayat per ayat dari Azam dan juga kami di Mimbar Islam Itu Indah, menceritakan tentang bagaimana hari kiamat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ternyata ketika umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin untuk merasakan ketakutan akan hari kiamat, merasakan daripada situasi hari kiamat, maka hendaklah mereka mempelajari daripada surah At-Takwir dan juga surah Abasah. Karena di dalamnya Allah gambarkan tentang huru-hara hari kiamat dan Allah gambarkan betapa agungnya, besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari pembalasan tersebut. Maka subhanallah, pelajaran pertama dari surah At-Takwir ini kita diminta untuk mempercayai akan adanya hari kiamat, akan adanya hari pembalasan dan akan adanya hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Takwir ini juga menegaskan tentang keutamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan keutamaan kepada manusia yang paling sempurna, manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, manusia yang tidak pernah melakukan dosa, manusia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya manusia yang disucikan Allah Subhanahu wa taala yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara surah-surah yang banyak menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasanya kita temukan banyak pada surah-surah Makkiyah. Apa itu surah-surah Makkiyah? Surah-surah Makkiyah yang digolongkan oleh para ulama kita, ulama qurra kita atau ulama qari kita, mereka membagi daripada surah Makkiyah ini adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah maka digolongkan sebagai surah Makkiyah. Dan karakteristik pada saat Nabi SAW belum hijrah dari Makkah ke Madinah, banyak sekali menceritakan tentang pembalasan hari kiamat. Banyak juga menceritakan tentang keadaan baginda Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat itu masyarakat kota Mekah sebenarnya meyakini tentang kenabian baginda Nabi Muhammad SAW, namun mereka gengsi untuk mengakuinya. Maka subhanallah, ayat ini ataupun surah ini juga menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Pada intinya, di dalam Al-Quran ada surah Madaniyah dan ada surah Makkiyah. Dan surah Madaniyah adalah surah yang Allah turunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, di mana pada saat itu keimanan hamba Allah, keimanan umat baginda Nabi Muhammad SAW sudah berada pada level yang kira-kira sudah aman. Makanya hukum-hukum turunnya pada saat Nabi sudah hijrah ke Madinah. Tapi kalau keutamaan-keutamaan Nabi SAW banyak yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Karena pada saat itu orang-orang juga tahu bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, Nabi Muhammad adalah orang yang amanah. Makanya mereka dipertunjukkan tentang bagaimana hari kiamat itu akan datang. Subhanallah, hari ini kita belajar tema tentang kesabaran. Kalau Azam sabarnya gimana Azam? Apa? Kalau sabarnya gimana? Harus lebih sabar ngadepin ibu atau lebih sabar ngadepin ayah?
Nggak tahu. Nggak tahu. Dua-duanya membuat kita sabar gitu ya, ayah ataupun ibu. Nah, kita ke tengah dulu Azam. Sini dong. Yeay, luar biasa. Azam ini pinter loh. Azam tuh umur berapa sih? Umur 12. 12 tahun. Kelas berapa sekolahnya? Oh. Kelas 4. Nama sekolahnya apa? SLBPK Kang Gedek. Apa? Susah ya medok dia. SLBPK Kang Gedek. Oh. Ayo, dadah teman-temannya lagi Teman-teman nonton. sekolah lagi nonton, Masya Allah. Salam-salam buat kepala sekolah, guru-gurunya. Sekarang ini bikin bangga sekolah. Iya. Masya Allah. Mengharumkan baik nama sekolah, luar biasa. Nama daerah, Masya Nama Allah. daerah, Iya. Masya Allah. Tapi Azam ini mulai menghafal Quran tuh dari umur berapa sih Azam? Apa? Menghafal Quran. Menghafal ayat surah-surah. Umur berapa mulainya? Ingat gak? Masih kecil. 9 tahun. 9 tahun, Masya Yang Allah. ngajarin siapa yang ngajarin? Yang ngajarin? Ibu atau guru? Iya, ibu terus pernah ngaji di tetangga sebelah kan biasanya guru ngaji. Guru ngaji di Langgar itu. Jadi ayah ibu ngajarin, belajar juga sama guru ngaji. Langgar. Coba makasih dulu sama guru-gurunya. Masya Allah, Kepala benar. sekolah ya. 1, 2, 3. Makasih banyak. Makasih banyak Kasih semua. banyak semuanya. Azam udah di Masya TV Allah. nih gitu. Masya Allah, Nggak boleh tabarakallah. sombong. Oh, nggak boleh Oh, nggak boleh sombong, Usman. Emang Ustadz Maulana yang sombong? Aku lihat dia begini. Pernah Ustadz Maulana ngomong, sekarang aku udah di TV. Gitu dia ngomongnya waktu itu. Enggak Ya, begitu. Kan gimana, aku gimana? dibilangin, Ustaz inilah pecicilan. Heeh. Enggak apa-apa. Apapun yang kau katakan, saya sudah di TV. Tuh sombong nggak kalau kayak gitu Azam? Sombong nggak sih? Karena kalau ndak sombong juga bagian daripada kesabaran. Allah udah ngasih keutamaan, Allah Masya udah Allah. ngasih kelebihan. Apalagi Kalau kan nggak disombongin, hari ini kita sabar. lagi membahas tentang Sabar. Masya Allah. Nah, ini luar biasa loh kalau kita sabar, insya Allah kita akan meraih banyak keberkahan, Amin. banyak pahala. Amin. Memang sabar itu nggak gampang. Betul. Tapi karena nggak gampang itu pahalanya luar biasa. Masya Kalau Allah. tidak susah berarti pahalanya kipas angin. Gimana kalau kita lanjut nanti? Iya Karena dong. sekarang waktunya kita azan nih. Azan Ya, subuh untuk dengar daerah azan dulu Jakarta untuk dan daerah sekitarnya. Jakarta dan sekitarnya. Silakan.